SUCI. Selamat datang di Sucis Channel, edisi kewirausahaan. Halo teman-teman YouTube, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali di YouTube channel aku, Suci Natasha. Jadi aku mau bahas sedikit tentang sesuatu yang lagi booming dan bener-bener lagi jadwalnya banget di Unsri. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Bener banget teman-teman, sesuai judulnya. Kali ini aku mau bahas tentang gimana caranya supaya kita bisa lolos di pendanaan program mahasiswa wirausaha, terutama di Unsri ya. Dan bagi yang belum tahu PMW itu apa sih? Pasti banyak banget teman-teman, bahkan adik-adik tingkat yang baru masuk ya tahun 2020, tahun 2021 nanti, kalian bakal bertanya-tanya apa sih PMW itu? Nah, di sini aku mau jelasin sedikit tentang PMW. Jadi, PMW itu adalah program mahasiswa wirausaha. Bentuknya seperti apa sih? Pasti banyak dari kalian bertanya-tanya lagi nih. Jadi bentuknya itu adalah suatu pendanaan dana hibah untuk kalian para mahasiswa yang ingin membangun sebuah wirausaha, baik itu baru dirintis atau baru dibangun ataupun sudah ada dan tinggal dilanjutkan kembali ke jenjang berikutnya. Wah, menarik banget kan? Jadi itu sistemnya seperti suntikan dana tambahan untuk usaha kamu dari Universitas Sriwijaya. Lalu bagaimana sih sistematika pendanaan PMW tersebut? Oke, di sini aku bakal jelasin dari awal sampai tahap akhir kita menerima pendanaan tersebut. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk mengajukan proposal PMW itu adalah pembuatan proposal itu sendiri. Anak-anak Unsri bakal mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu sebelum adanya panduan khusus di PMW tahun yang akan diselenggarakan itu. Nah, terus nanti di panduan tersebut diberikan info bagaimana cara penulisan proposal yang benar, format proposal, halaman pengesahan, sampul, dan lain-lain. Nah, tapi untuk tahun ini sepertinya kegiatan PMW ini bakal berbeda nih dari tahun-tahun sebelumnya. Pengajuan PMW tahun ini bukan berbentuk proposal lagi teman-teman, bukan berbentuk hard copy yang harus kita print, yang harus kita susun seperti itu, tidak. Sistemnya lebih kepada pengisian formulir online yang telah disediakan dari Universitas Sriwijaya. Untuk tahun ini, Unsri telah mengeluarkan yang namanya Simaswira. Aplikasi Simaswira itu adalah tempat kita mengisi formulir-formulir dan bagian-bagian sesuai dengan usaha yang mau kita jalankan nih teman-teman. Lalu setelah itu dilakukan seleksi oleh para panitia dan juri maupun reviewer dari PMW itu sendiri. Setelah itu diadakan pengumuman. Nanti setelah diadakan pengumuman itu, tim-tim yang terpilih nanti usahanya bakal dipresentasikan kepada para juri atau reviewer dari Universitas Sriwijaya dan akan dilakukan penilaian nih teman-teman sebelum mendapatkan dana hibah program mahasiswa wirausaha. Nah, untuk tim-tim yang telah lolos sampai tahap presentasi, dananya akan dicairkan nih. Pencairan dana dilakukan melalui rekening ketua tim dari usaha tersebut. Biasanya rekening yang dipakai adalah rekening yang bank itu bekerja sama dengan pihak Universitas Sriwijaya. Contohnya seperti Bank Sumsel atau Bank BNI atau Bank Mandiri. Nah, setelah itu tidak sampai di situ teman-teman. Dana tersebut nantinya akan dimonitoring oleh pihak panitia, yaitu dilakukan monetisasi selama 6 bulan. Jadi ada laporan untuk usaha itu apakah berjalan ataukah tidak, ataukah ada kendala ataupun adanya untung atau rugi. Nah, itu bakal menjadi evaluasi untuk PMW tahun depan. Nah, itu untuk sistematika bagaimana kita mengikuti PMW dari awal sampai akhir. Oke, selanjutnya pertanyaan yang banyak berada di benak mahasiswa nih. Bagaimana sih caranya kita bisa lolos pendanaan program mahasiswa wirausaha itu sendiri? Apakah harus ada pengalaman sebelumnya tentang wirausaha, ataukah harus ada produknya, ataukah harus apa itu, pokoknya banyak banget pertanyaan yang seperti itu. Terkadang mahasiswa ini enggan untuk mencoba dan takut untuk gagal, padahal sebenarnya program mahasiswa wirausaha itu tuh enggak selalu harus berhasil teman-teman, tapi tujuan utamanya itu kan untuk mengajari mahasiswa bagaimana cara berwirausaha. Nah, untuk untung atau ruginya itu
sebenarnya nggak jadi masalah asal usaha itu terjalan, teman-teman. Tips-tips untuk kalian biar lulus program mahasiswa wirausaha ini, dari yang aku lihat adalah, pertama, perbaiki dulu niat kalian di awal. Kalau misalnya nih, banyak dari mahasiswa yang beranggapan bahwa mengajukan proposal PMW, mengajukan dana PMW itu untuk nanti hasil uang yang diterima itu bakal dibagi-bagiin sesuai dengan berapa jumlah tim kalian, dibagi rata gitu. Sebenarnya itu salah besar, teman-teman. Nah, jadi tujuan dari program mahasiswa wirausaha itu sebenarnya adalah mengajari kita, para mahasiswa, untuk bisa membangun suatu usaha, dan nantinya ketika kita udah selesai di Universitas Sriwijaya, kita udah punya usaha nih, kita udah bisa menjalankan usaha kita sendiri tanpa harus nanti pusing-pusing mau kerja di mana. Kalau kita punya usaha, kita juga bisa menghasilkan uang, teman-teman. Nah, itu yang menjadi harapan dari Universitas Sriwijaya dalam membentuk suatu program kewirausahaan mahasiswa ini. Yang kedua itu adalah kita harus punya yang namanya ide kreatif dalam membangun atau membentuk suatu produk usaha. Ide kreatif itu gimana sih? Ide kreatif itu sebenarnya banyak ya, teman-teman, tapi di program mahasiswa wirausaha ini ide kreatifnya itu harus terrealisasi, teman-teman. Misal nih, kita jualan bakso. Bakso itu kan kalau misalnya kita jual seperti biasa, bakso dikasih daging, dikasih misalnya sayur, dikasih mie dan sebagainya, itu udah biasa banget, teman-teman. Nah, di mana sih ide menarik atau ide kreatif yang harus kita buat gitu? Misal nih, kita jualan bakso, tapi bukan isi daging, melainkan isi sayuran seperti terong, misal wortel, misal kentang. Nah, itu di situ ide kreatifnya sebagai mahasiswa. Nah, usaha itu atau produk itu bisa direalisasikan, teman-teman. Selanjutnya, berapa sih dana yang dikeluarkan atau yang kita dapatkan dari program mahasiswa wirausaha ini? Jadi ada 3 tipe nih, teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya pemula atau startup. Nah, dari startup ini atau pemula, biasanya dana maksimal yang harus kita ajukan adalah 5 juta. Lebih dari itu biasanya masuk ke scale up atau lanjutan. Di lanjutan atau scale up itu dana maksimalnya untuk mengajukan dana itu sebesar 10-12 juta. Yang ketiga itu adalah tingkat unggulan, yaitu besaran dana yang maksimal bisa kita ajukan adalah sampai 35 juta. Nah, kalau tim atau usaha kamu belum berjalan atau belum berdiri, aku sarankan untuk mengikuti tingkatan pemula atau startup. Nah, itu benar-benar usahanya baru dirintis, baru dibangun dari nol dengan dana maksimal 5 juta. Nah, untuk kamu yang udah pernah ikut PMW sebelumnya, terus juga pernah didanai dana kewirausahaan lain seperti PKMK, lalu KBMI, kalian aku saranin masuk ke tingkat lanjutan. Ataupun kalau kalian mau lebih intens dan lebih lebih benar-benar yang usaha kalian itu dibangun dan dibina sama Universitas Sriwijaya, aku saranin kalian masuk ke tingkat unggulan. Karena di tingkat unggulan itu bakal diadakan pelatihan selama 2 tahun di Universitas Sriwijaya oleh inkubator kewirausahaan yang sudah berpengalaman. Dan nantinya kalian yang dari unggulan itu kan bakal diseleksi nih. Nah, setelah diseleksi dapat yang paling terbaik di antara yang baik, kalian nanti bakal membawa nama Universitas Sriwijaya di kancah perlombaan atau kompetisi Startup Indonesia. Membawa nama Universitas Sriwijaya nih, teman-teman. Tidak hanya sampai di situ, teman-teman, kalian juga bakal dapetin surat izin usaha, terus juga HAKI atau hak kekayaan intelektual, lalu kalian dapat BPOM, lalu juga label MUI, dan surat-surat izin yang lainnya. Oke, sampai di situ aja penjelasan aku tentang PMW dan segala kegiatan dan kriteria yang ada di dalam PMW itu. Nah, kalau kalian ada request atau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, dan nanti pertanyaan menarik atau bahasan yang menarik bakal aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. Oh iya, teman-teman, jangan lupa daftarin kamu dan tim kamu untuk mengikuti program mahasiswa wirausaha tahun ini ya. Karena bakal banyak banget benefit yang kamu dapatkan dari program mahasiswa wirausaha ini. Terkhusus untuk kamu para mahasiswa-mahasiswa baru ya, karena perjalanan kamu masih panjang banget untuk dapetin
pertama dari startup, terus lanjut lagi scale up, terus kamu lanjut lagi unggulan, kamu bisa lanjut lagi KBMI, terus kamu juga lanjut PKMK, dan lain-lain. Dan untuk kamu mahasiswa di tingkat akhir seperti mungkin dari tahun 2018 ya, kan jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, karena kesempatan ini kemungkinan adalah kesempatan kalian untuk mendaftarkan terakhir kalinya sebelum kalian lulus. Nah, sebelum itu kayaknya bakal rugi banget deh kalau kalian menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah kalian menonton video aku ini, semoga kalian dapat terinspirasi dan semoga kalian menjadi semangat untuk mengikuti program mahasiswa wirausaha ini. Terima kasih dan sampai jumpa.